cerah dan tak berawan, kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah, penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan, kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku, Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Ku percaya kesetiaan-Mu di dalam kabut hidupku, bagai burung Raja Wali di kepakmu. Ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar, bagai burung Raja Wali di kepakmu. Ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Jikalau pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini, saya percaya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi saya percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, pengharapan kita hanyalah kepada Yesus yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita, yang membebaskan kita dari segala dosa. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Amin. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan bagai batu karang, tegakkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapan. Katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Haleluya. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harap. Dengan penuh sukacita katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus melepas
dosaku. Amin. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Sekali lagi katakan, Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya Tuhan. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harap. Lebih sungguh katakan, Yesus. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harap. Sekali lagi, Yesus. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat, Dia kesenanganku. Amin. Katakan, Yesus. Yesus, Dia haleluya. Sekali lagi, Yesus. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Katakan, Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia dengan penuh iman katakan, Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk diserikan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan membawa kita ke jalan salibnya untuk mengajar kita, untuk mendidik kita. Tetap bertekun di dalam Dia. Untuk mendidik kita, mendidik kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari angkat pujian dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Kau bawa aku di jalan salib-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi katakan, Kau bawa aku di jalan salib-Mu Yesus. Kau bawa aku di jalan salib. Kau ajar melangkah di jejak kehidupan-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup. Pengorbanan yang telah Engkau lakukan bagi kami Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Pengorbanan-Mu demi. Katakan, ku mau ikut Yesus. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku. Walau sukar dan berat jalan salib-Mu, di sisi-Mu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan.
lebih sungguh kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kau bawa aku di jalan salib. Amin, haleluya. Kau ajar melangkah di jejak hidup. Pengorbananmu Yesus, pengorbanan yang telah, perjuanganmu Bapa, perjuanganmu demi amin, haleluya. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau suka dan berat jalan salibku. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Kau bawa aku di jalan salib. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Pengorbanan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau suka dan berat jalan salibku. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat hari ini Kau menganugerahkan kami untuk kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini yang kami tidak mau sia-siakan dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan, apa yang harus kami perbuat di dalam kami mengikuti Engkau, supaya kehidupan kami tidak sia-sia mengiringi Engkau selama kami ada di dunia ini Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan, mencurahkan pengertian bagi kami, untuk kami mengerti apa yang kami harus perbuat menjadi orang-orang yang mengikuti Engkau Tuhan. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada saat hari ini ke dalam tangan-Mu. Layakan kami Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kelompok-kelompok orang Kristen yang ada pada saat-saat hari ini adalah yang Tuhan ingatkan dan Tuhan mengingatkan saya dan Tuhan memperlihatkan saya dan memberikan pengertian buat saya bahwa
bahwa kekristenan itu adalah banyak orang yang mengatakan dirinya Kristen, tapi masih ada pemahaman-pemahaman yang belum sesuai dengan apa yang dia kehendaki menjadi orang-orang Kristen itu, Bapak Ibu. Seperti saya dulu, kekristenan saya masih menilai, menganggap bahwa kekristenan itu bahwa Tuhan itu adalah kalau kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Ya. Dan melihat kalau mengikuti Yesus itu pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mengikuti Yesus itu kalau sakit didoakan sembuh. Nah, ada juga kekristenan Bapak Ibu yang saya lihat. Yang saya alami, Bapak Ibu, bukan saya lihat, saya mengalami kekristenan sebelum saya mengerti menjadi Kristen yang benar-benar Kristen. Dulu suka yang ngeroh-ngeroh. Ya. Ya, apakah itu benar-benar dari Roh Kudus atau dari diri sendiri? Bapak Ibu, banyak sekali hal yang saya alami menjalani kehidupan kekristenan ini, Bapak Ibu. Perjalanan mengikuti Tuhan ini, Bapak Ibu. Ya. Ada juga kekristenan yang benar-benar Bapak Ibu setelah melewati proses demi proses, dan hari ini benar-benar kekristenan yang harus kita jalani, Bapak Ibu. Ya, anugerah bagi saya bahwa kalau hari-hari ini, tahun-tahun belakangan ini, Tuhan membukakan, Tuhan menyingkapkan kepada saya bahwa kekristenan itu adalah, Bapak Ibu, harus seperti Dia. Ya. Kita pujian tadi kita mengatakan bahwa seperti ini. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan. Kita dibawa Tuhan itu, Bapak Ibu, di jalan salibnya. Artinya kita menjadi orang Kristen mengikuti jejaknya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita tidak menderita bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, Bapak Ibu. Jelas kebenaran firman Tuhan. Tapi yang saya pelajari dan saya teliti, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ada juga orang yang sudah diberikan pengertian tentang kebenaran yang benar-benar mengikuti Tuhan itu pikul salib, menderita. Tapi kadang-kadang tidak ngerti. Tidak dijalani dalam kehidupannya. Tidak dipraktekkan dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Sulit. Karena apa, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Karena kebiasaan kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan itu bahwa hidup percaya Yesus itu diberkati. Jadi sekian bertahun-tahun kehidupan orang Kristen itu menikmati keindahan dunia ini, keinginan dunia ini. Setelah kebenaran yang sungguh-sungguh yang Tuhan bukakan, yang benar-benar benar pada saat hari ini Bapak Ibu. Setelah disampaikan kebenaran ini, orang-orang pada tidak laku kebenaran ini. Banyak gak suka. Bahkan mengatakan bahwa seperti ini. Yang sempurna itu, yang kudus itu adalah Yesus. Hanya Tuhan yang bisa.
Inilah standarnya kita mengikuti Yesus, itu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kalau disampaikan ini Bapak Ibu, orang-orang mana mungkin kita bisa seperti Yesus. Tapi inilah kehendaknya Bapak Ibu. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu firman Tuhan Bapak Ibu, bukan saya yang mengatakannya. Inilah inti kekristenan, itu serupa, ini rancangannya yang semula. Inilah dia turun ke dunia ini menjadi manusia, ya, untuk mengembalikan kerancangannya yang semula, yang hilang, yang gagal, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Sehingga dia turun ke dunia ini memberi nyawanya, memberi hidupnya untuk mengembalikan kerancangannya yang semula. Yaitu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah kesalahan-kesalahan para hamba-hamba Tuhan. Orang-orang seperti kami ini Bapak Ibu, yang salah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga membuat umat-umat Tuhan itu terparkir dengan pemahaman kalau ikut Yesus itu selamat. Ikut Yesus diberkati. Kalau bayar perpuluhan kau akan diberkati. Pengajaran-pengajaran kemakmuran. Tapi pengajaran yang sesungguhnya tidak diajarkan dan tidak dibukakan kepada umat-umat Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan membukakan kepada saya pengertian yang begitu luar biasa bagi saya. Melebihi dari segala yang ada di dunia ini. Kebenaran yang benar-benar benar, yaitu kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kita harus kudus. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu perintah Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang mengatakan, bukan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya tidak mau nanti mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Ngeri sekali Bapak Ibu kalau kami sebagai hamba Tuhan tidak menyampaikan kebenaran ini dengan sungguh-sungguh kepada jemaat. Keadaan dunia ini tidak semakin membaik Bapak Ibu Saudari. Keadaan dunia ini semakin rusak. Apa kita tidak sadar Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Apa kita tidak sadar melihat keadaan hari-hari ini? Apakah kita tetap dengan pemahaman kita, dengan kekerasan hati kita? Tidak mau sadar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita tentang kebenaran, tentang apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan ini. Jangan sampai menyesal Bapak Ibu nanti. Kita tidak tahu umur kita hari ini. Apalagi dengan keadaan seperti ini. Ada yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. COVID yang baru ini, katanya walaupun kita pakai masker, kita cuma lewat begini aja bisa kena. Bayangkan, ngeri sekali Bapak Ibu. Semakin hari, semakin belakangan ini semakin mengerikan, semakin parah keadaannya Bapak Ibu. Saya lihat masih aja orang-orang kok nggak ada takut. Tidak takut dan gentar yang kudus kepada Tuhan.
Hidupnya masih sembrono, masih sesuka hati, mau ngomong aja seenaknya. Mau keras hati aja. Enggak takut. Enggak melihat keadaan ini semakin duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sadar, menyelidiki hati, berperkara sama Tuhan. Tuhan, apakah hidupku sudah benar? Apakah hidupku sudah layak di hadapan-Mu Tuhan? Apakah aku sudah melakukan kehendak-Mu Tuhan? Apa yang Kau ajarkan? Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan ini, itu memakan waktu yang panjang Bapak Ibu. Tidak langsung Bapak Ibu jadi orang kudus. Tidak langsung Bapak Ibu serupa seperti Yesus. Yang Tuhan inginkan kepada kita Bapak Ibu, ingat hari ini, buka telingamu, buka hatimu. Tuhan inginkan kepada kita hari ini dengan rendah hati menerima kebenaran ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu punya kerinduan, sadar, Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu ini dalam hidupku. Dengan segala ketulusan hati kita di hadapan Tuhan, dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau ikut Engkau Yesus. Walau sukar dan berat jalan salib-Mu. Ini pujian ini Bapak Ibu, jangan cuma nyanyi tok. Song leader jangan cuma nyanyi tok. Ya. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salib-Mu. Di sisi-Mu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan, bersama-Mu Tuhan. Katanya mau ikut Yesus. Walaupun sukar Tuhan dan berat jalan salib-Mu. Setelah diperhadapkan Bapak Ibu, jalan yang sulit mengikuti Tuhan, katanya mau ngomel. Ngomel yang dia tidak sadari mulutnya menyakiti hati Tuhan. Dia tidak sadari kita bohong sering kepada Tuhan. Loh, yang sering membawa pujian itu song leader itu sering loh ngangkat pujian. Atau saya sebagai pendeta ini, sebagai gembala jemaat ini sering ngangkat pujian. Bapak Ibu itu langsung dipraktekkan dalam kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak berjaga-jaga dalam hidup ini. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki Bapak Ibu. Kita tidak layak di hadapannya. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu kita dinasehati oleh Tuhan. Jangan jemu-jemu kita dididik oleh Tuhan. Selagi kita ada ini Bapak Ibu, terus Tuhan mengingatkan kepada kita. Itu adalah berkat bagi kita. Anugerah bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah mati, tidak ada kesempatan lagi. Ya kalau dinasehati nurut. Maksudnya kalau dinasehati hari ini oleh kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kita, kita harus takut, sadar. Terus datang kepada Tuhan. Tuhan, apa salahku ya Tuhan? Kalau orang dewasa tidak tanya gitu Bapak Ibu. Ya, kalau orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia tidak tanya lagi Tuhan apa salahku. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku sering meleset perkataanku.
pikiranku kepada Engkau. Tuhan, berikan aku kesempatan kembali untuk memperbaiki hidupku. Supaya benar-benar kehidupanku benar-benar menyenangkan Engkau, menyukakan Engkau dalam kehidupan ini. Hidup kita bagaikan bejana Bapak Ibu. Ya telah hancur dulu, tiada ada artinya lagi. Dulu hidupan kita itu gelap gulita, tiada menentu. Namun tangan Tuhan membentuk kita, mengangkat kita, membentuk kita jadi bejana yang baru. Indah rancangannya dalam tangannya Bapak Ibu. Saya bersyukur kalau saya melihat diri saya Bapak Ibu. Betapa gelap tidak menentu hidup saya. Namun oleh karena tangannya mengangkat aku, membentuk aku pada hari ini, pada saat hari ini. Jadi bejana yang baru. Indah rancangannya dalam hidupku. Aku kagum akan kasih Tuhan dalam hidupku. Sebab itu ada pujian ini yang saya mau nyanyikan, yang saya mau naikkan hari ini Bapak Ibu. Tanda ucapan syukurku kepada Tuhan. Membentuk
Banyak orang Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan tidak ingat dengan kebaikan Tuhan. Dia sudah rela menderita bagi kita di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Seharusnya kita berhutang kepada Dia Bapak Ibu. Oleh karena Dia kita berarti, kita berharga hari ini. Kita yang orang yang rusak tadinya Bapak Ibu. Dengan tangannya yang kuat Dia membentuk kita. Dia merangsang kita begitu indah hari ini Bapak Ibu. Melewati kebenarannya, melewati nasihatnya, melewati teguran-tegurannya, melewati kehidupan kita, melewati masalah, melewati proses hidup kita Bapak Ibu. Itulah Dia merancang hidup kita menjadi indah. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini belum sadar dan tidak mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Merendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Jika Engkau izinkan dalam hidupku masalah demi masalah terjadi, apa yang Engkau kehendaki dalam hidupku Tuhan, aku mau, bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Harusnya kita seperti itu Bapak Ibu. Bukannya menjadi orang yang mengikuti Yesus kalau dibentuk oleh Tuhan, melewati proses sehingga marah. Tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Sebab itulah kehidupan orang Kristen hari ini. Tidak mengingat akan kebaikan Tuhan. Tidak merasakan kasih Tuhan itu. Tidak merasakan bahwa Tuhan itu hidup dalam kehidupannya. Sebab itu orang Kristen cuek. Acuh. Mau buat apa lakukan seenaknya. Tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Itulah kehidupan orang Kristen. Tidak takut. Kalau dia sadar. Kalau dia mengerti akan kebenaran yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Melewati proses hidup. Itu cara Tuhan membentuk kita. Merancang hidup kita supaya kita indah di matanya. Tapi banyak orang gak ngerti, gak sadar. Sehingga tidak tahu, tidak merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tapi kalau orang mengerti dan sadar, memang semua ini karena anugerah Bapak Ibu. Ya. Tapi hari ini, anugerah itu Tuhan berikan bagi siapa saja yang mau. Amin. Anugerah itu bagi saya dan saudara. Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih. Kalau hari ini saya dianugerahkan Tuhan, itu bukan berarti saya hebat dari saudara. Bukan berarti saya itu kudus melebihi saudara. Saya justru orang yang rusak Bapak Ibu. Saya orang yang tidak tahu belas kasihan dalam kehidupan saya tadinya. Setelah saya mengerti, saya sadar bahwa semuanya yang saya lakukan selama saya ada itu tidak ada artinya selain takut dan gentar kepada Tuhan. Kita baca Bapak Ibu di pengkhotbah Pengkhotbah pasal yang ke-2 ayat yang ke-13 mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan di Pengkhotbah pasal yang ke-2 ayat yang ke-13, akhir kata
dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Wajib kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Hanya takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Mau kepintaran gimana pun, mau hebat apapun, berkarunia apapun kita dulu. Seolah-olah kita itu sudah benar di hadapan Tuhan. Kita sudah menginjil kemana-mana, kita sudah menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak ada takut akan Tuhan. Wah, kalau orang menjelaskan, memberikan kebenaran firman Tuhan, dia langsung nyambung, dia langsung menangkap. Dia langsung katakan, wah, aku juga ngerti akan kebenaran itu. Dia yang sok tahu. Dia yang lebih pintar dari orang lain. Semuanya tidak ada artinya, Bapak Ibu, kalau kita tidak takut akan Tuhan. Intinya adalah takut akan Tuhan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Apapun yang kita perbuat, kita pikirkan, kita lakukan. Kadang-kadang mulut ini tidak seenaknya, tidak tahu itu sesuai tidak dengan pikiran Tuhan. Menyakiti hati Tuhan tidak. Tidak peduli dia, tidak takut akan Tuhan. Katanya dia takut akan Tuhan. Bohong. Hari ini saya katakan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sadar hari ini apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, pikirkan, hati-hati Bapak Ibu. Takut akan Tuhan. Jangan-jangan perkataan kita, apa yang kita pikirkan itu menyakiti hati Tuhan. Berarti kita tidak takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan tidak mengerti, ya, tidak mengalami, tidak diberkati sama Tuhan. Tidak dibukakan kebenaran demi kebenaran tentang kebenaran firman Tuhan. Rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan tidak dibukakan, tidak diberikan kepada kita. Karena kita sok tahu. Tapi tidak takut Tuhan. Tidak setia, tidak taat kepada Dia. Hidup seenaknya. Tidak kudus di hadapan Tuhan. Hidup bercacat, bercela. Tidak mungkin kita akan melihat Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita hari ini menjaga diri kita, kita takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, pasti dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dia tidak mau, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu menjaga perasaan Tuhan. Dia selalu menjaga pikiran-pikiran Tuhan dalam hidup. Apakah sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Itulah orang yang melakukan kehendaknya. Itulah anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu mengatakan anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu seenaknya hidup. Bapak Ibu bukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, saya katakan banyak kehidupan orang seperti itu. Jangan sampai nanti di tahta pengadilannya kita ditolak oleh Tuhan. Ya, kalau kita tidak hidup teliti, ya, hati-hati loh. Setan itu cerdik, hati manusia itu licik. Hati-hati Bapak Ibu, saya katakan kalau kita tidak benar-benar takut akan Dia. Orang yang benar-benar takut akan Dia itu Bapak Ibu, benar-benar hidupnya apa yang dia perbuat itu benar-benar setiap detik, menit. Dia berkata hati-hati. Dia berpikir hati-hati. Dia mau melakukan ini hati-hati. Dia tidak mau menyakiti hati orang siapapun, apalagi hati Tuhan. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Memang praktek ikut Tuhan itu sukar, sulit jalannya ya ini Bapak Ibu. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil kalau kita mau. Kalau kita sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenarannya.
maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Kalau Bapak Ibu tidak takut Tuhan, tidak haus dan lapar akan Dia, Bapak Ibu tidak mungkin menjalani hidup ini dengan benar, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Pasti kehidupan kita itu salah. Hidup kita itu menyakiti hati Tuhan. Hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jangan sampai kita ditolak nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu camkan ini apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Jangan sampai Bapak Ibu diseret, ditipu oleh kuasa-kuasa kegelapan yang menghantui, yang merusak pikiranmu. Orang yang sungguh-sungguh hari ini datang kepada Tuhan, dia benar-benar mendengar kebenaran ini dan melakukannya dalam kehidupan. Sebab firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Rendah hati ikut Tuhan itu. Apa yang Tuhan sampaikan, rendah hati. Nurut. Kalau orang nurut itu Bapak Ibu, kalau orang rendah hati, dinasehati, kelihatan dari hidupnya, dari buah-buah kekristenannya. Kelihatan Bapak Ibu. Saya ini Bapak Ibu sebagai gembala jemaat, kalau saya tidak mempraktekkan kehidupan ini, apa yang kata Tuhan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apalah artinya saya Bapak Ibu. Sebab itu saya terus berjuang, itu dengan perjuangan Bapak Ibu. Dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan mengikuti apa yang Kau kehendaki supaya hidupku berbuah. Supaya hidupku bisa dinikmati orang lain. Supaya hidupku bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain Tuhan. Itu bertahun-tahun Bapak Ibu baru berbuah, baru kelihatan buahnya. Tapi kadang-kadang banyak orang berkata buah pelayanan adalah kalau orang itu banyak ke gereja. Hidup diberkati. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu itu buah dari hidupmu, hidup saya sebagai seorang gembala jemaat. Walaupun 1, 2, 3 orang atau 5 orang, kalau kita memberi contoh dan teladan kepada orang-orang itu bertumbuh dewasa, berbuah dalam kehidupannya, menjadi orang Kristen yang benar-benar, itulah buah. Sebab itu di tempat ini diajarkan, setiap kita pergi pendalaman Alkitab melewati Komsel, Bapak Ibu, bukan kita mau mencari jiwa-jiwa. Kalau memang Tuhan beri ya puji Tuhan. Tapi intinya saya mau menyelesaikan tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya bilang sama Mama Daniel, ayo Mama Daniel, aku mau hanya melakukan tugas. Tidak perlu kamu panggil-panggil orang. Tapi kalau orang datang dengan kerinduan, ya kita tidak bisa tolak. Berarti Tuhan kirim dalam kehidupannya. Dan hari ini, kalau Mama Daniel disuruh Tuhan ke sana dan dia jadi berkat, bisa membawa jiwa-jiwa, itu buah dari pengiringan, dari kesungguhannya mengikuti Tuhan. Yang mengikuti Tuhan itu harus menjadi buah, Bapak Ibu. Hidupnya bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ada buah kekristenan ini. Tapi dulu saya Bapak Ibu, waktu saya melayani belum mengerti kebenaran ini sesungguhnya. Dulu saya pikir kalau melayani Tuhan, itu buahnya adalah orang banyak di gereja ini. Terus hidup mereka diberkati. Saya pikir itu berarti saya benar menjadi seorang hamba Tuhan. Ternyata kepalsuan semua itu Bapak Ibu. Kenapa saya katakan? Setelah saya diproses kembali Bapak Ibu. Ya, diproses, disekolahkan kembali oleh Tuhan. Waduh Bapak Ibu. Semua pada lari.
Semua orang-orang pada lari meninggalkan saya, Bapak Ibu. Tidak terbukti bahwa ya orang-orang yang datang pada saat itu buah dari pelayanan saya atau buah dari kehidupan saya. Ternyata saya belum benar-benar menjadi berkat. Hidup saya belum benar-benar menjadi teladan. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya mengerti akan kebenaran itu dan benar-benar saya mau bayar harganya. Tuhan, aku mau sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Setelah saya sadar dan saya mengerti Bapak Ibu, saya rindu hidup saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat di tempat ini benar-benar menjadi teladan. Bapak Ibu, harus menjadi teladan, harus berbuah dari kehidupan saya untuk dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya rela Tuhan, hidupku ini kuberikan apapun harga yang dibayar Tuhan. Aku mau Tuhan. Bukan sok saya mengatakan itu Bapak Ibu. Bukan satu kesombongan yang saya sampaikan itu Bapak Ibu. Tapi oleh karena tanggung jawab saya sebagai gembala jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Sebab itu karena itu saya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan itu nanti Bapak Ibu. Saya takut kalau hidup saya ini tidak benar-benar menjadi berkat. Tuhan tanya, mana buahmu Esther Singapahan? Dan saya tidak menunjukkan buah-buah itu Bapak Ibu. Betapa ngerinya. Karena apa saya tidak menunjukkan buah itu? Karena saya tidak melakukan kehendaknya. Saya tidak melakukan, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku tidak serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Tuhan bilang, nyangka aku tidak pernah kenal engkau. Aku tidak mau ditolak nanti sebagai hamba Tuhan. Betapa ngerinya menjadi seorang gembala kayak saya, Bapak Ibu, gembala jemaat di tempat ini. Kalau hari ini Bapak Ibu banyak orang yang senang, bangga menjadi gembala jemaat. Karena disanjung. Karena punya jemaat yang banyak. Punya perpuluhan yang banyak, duit banyak, dipuji, dimuliakan. Bapak Ibu, hati-hati seperti itu. Mengerikan kalau kita tidak benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Hai engkau aktivis. Yang hari ini mengatakan, yang melayani hari ini, hati-hati. Adakah buah di dalam kehidupanmu? Nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Dan kita melayani pekerjaan Tuhan. Siapapun kita hari ini sebagai yang mengaku anak-anak Tuhan. Tuhan tanya, mana buahmu? Sudahkah engkau melakukan kehendakku? Sudahkah engkau serupa seperti yang aku? Sempurna seperti aku, kata Tuhan. Jadi jangan ngomong tok. Kita harus berjuang Bapak Ibu, sebab itu hari-hari belakangan ini kita terus berjuang. Sebab itu saya terus mengingatkan pada jemaat, pada aktivis yang ada. Khususnya aktivis ya. Saya terus kita kumpul ke komsel itu bukan apa Bapak Ibu. Karena menyelesaikan tugas saya. Kalau Bapak Ibu aktivis yang ada tidak mau ya tidak usah. Tidak dipaksa bagi mereka yang rindu. Bagi mereka yang takut sama Tuhan. Kita hanya melakukan ini di akhir hidup kita, di sisa hidup kita ini Bapak Ibu. Nah, cuma 1 jam. Tapi banyak ada yang ngomel. Itu waktu-waktu yang lain dikemanakan. Cuma 1 jam. Rasanya tidak mengganggu saudara, tidak mengambil
jam-jam saudara. Tapi kalau untuk nonton film, main game, itu berjam-jam. Tapi kalau untuk Tuhan, untuk menerima sesuatu dari Tuhan, ngomel. Bagaimana bisa diberkati oleh Tuhan? Bagaimana mau lihat sesuatu yang Tuhan nyatakan, bagaimana hidupmu bisa menjadi buah dan bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau teleponan berjam-jam, kalau lihat HP berjam-jam, bisa. Ya tapi kalau lihat HP, kalau untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak apa-apa. Saya katakan Bapak Ibu, kalau saudara hari ini mempercayakan saya sebagai gembala jemaat di tempat ini Bapak Ibu. Walaupun saudara mendengar atau melihat khotbah-khotbah yang lain. Ya, bagus kalau mendengar khotbah yang benar-benar pendeta yang membuat, yang mengajarkan kebenaran yang murni. Tapi saya katakan kepada Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan hari ini, kalau Bapak Ibu menganggap saya adalah gembala jemaat Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan taruhkan kepada saya. Saya tidak mau mencari-cari pelayanan atau mencari kegiatan. Buat apa Bapak Ibu? Itu adalah salah satu Tuhan mengingatkan saya untuk menyampaikan. Karena tidak beda Bapak Ibu dengan gembala sendiri yang memberi sesuatu. Gembala yang tahu segala sesuatu, mengenal domba-dombanya. Kalau Bapak Ibu mempercayakan saya sebagai gembala jemaat di tempat ini. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, tidak mungkin Bapak Ibu mengenal saya. Kalau Bapak Ibu benar-benar betul-betul mempercayakan saya sebagai gembala jemaat di sini, Tuhan taruhkan sesuatu buat Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Amin. Sebab itu Bapak Ibu, buat apa saya dipercayakan Tuhan di tempat ini? Gembala Jemaat GSKI Bukit Raya di tempat ini. Pasti ada tujuan Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan buat Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Ya. Ada sesuatu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menerima dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu, pasti Tuhan akan menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Ya. Ini yang saya diingatkan oleh Tuhan. Buat kita semua supaya kita benar-benar paham dan mengerti. Supaya di keadaan yang sulit ini Bapak Ibu. Ya, keadaan yang sulit ini saya percaya orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, orang yang rendah hati kepada Tuhan. Orang yang nurut, yang tidak macam-macam. Ya. Saya percaya Tuhan pasti menolong dan Tuhan membela apapun keadaan kita hari ini. Kita tidak takut menghadapi apapun yang ada di sana. Bapak Ibu percayakan saya sebagai gembala jemaat Bapak Ibu. Saya tidak mau menyesatkan Bapak Ibu kembali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku berani membayar hidupku kepada mereka. Kepada jiwa-jiwa yang mau binasa Tuhan, utuslah aku Tuhan. Apapun harga yang dibayar. Ini tidak cuma di mulut Bapak Ibu. Saya mengalami dan saya praktekkan dalam kehidupan ini. Saya bukan mempromosikan diri saya sebagai gembala jemaat supaya kalian ikut saya. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ikut atau tidak jadi masalah bagi saya. Tapi saya dengan tulus, dengan kasih saya mau sampaikan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku jadi gembala jemaat di tempat ini, Tuhan buat aku menjadi gembala yang benar-benar Tuhan, yang bertanggung jawab, yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Apapun harga yang dibayar Tuhan, aku mau, aku tahu itu sulit, aku tahu itu berat untuk dilakukan, tapi tidak ada pilihan lain Tuhan. Aku mau nurut apa yang Kau kehendaki, supaya aku tidak ditolak oleh Tuhan, supaya aku berkenan di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan berkata, inilah hambaku yang setia. Inilah orang-orang yang setia. Kepadanya lah aku berkenan. Inilah Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Mari kita angkat pujian kita. Ikut Yesus tadi, salib, ikut salibmu, jalan salib. Kau bawa aku di jalan salibmu. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau ikut Yesus sungguh-sungguh, inilah jalan yang kita harus jalani. Sukar dan berat. Kalau Bapak Ibu mau hari ini berkomitmen kembali kepada Tuhan. Berubah dalam cara pandang, pikiran, mari ikut sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jalani terus Bapak Ibu. Jalan terus salib itu. Seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dia menang. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Dia menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Kita ikut jejaknya Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Kita harus ikut Yesus itu memikul salib. Kita menderita Bapak Ibu. Jalani ini sampai akhir hidup kita. Haleluya. Tidak ada pilihan. Kalau mau ikut Yesus inilah jalannya. Menderita. Kalau Bapak Ibu mau senang-senang. Bapak Ibu bukan pengikut Yesus. Kalau Bapak Ibu mau ikut Yesus mencari berkat. Dengan mudah selamat. Itu bukan yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan ajarkan kepada kita, Bapak Ibu lakukan kehendaknya, pikul salib. Haleluya. Jika engkau menderita bersama-sama dengan Dia, engkau akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itulah kebenaran firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang mau berkomitmen di hadapan Tuhan, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai doa dan permohonanmu kepada Tuhan. Haleluya. Kau bawa aku di jalan salib. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah
engkau datang pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Setelah kebenaran firman Tuhan menasehati kita, menegur kita. Karena kasih-Nya begitu besar kepada kita Bapak Ibu. Dia selalu mengingatkan kita. Dia selalu menasehati kita dan mengajar kita Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan. Karena tidak semua orang yang menerima kasih Tuhan dan anugerah Tuhan hari ini dengan kebenarannya yang begitu luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Buka hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat nasihat-Mu bagiku ya Tuhan. Katakan kepada Tuhan, tolong aku Tuhan supaya aku bisa melakukan apa yang Kau kehendaki. Mari Bapak Ibu, datang dengan kesungguhan hatimu. Tuhan tidak pandang hina engkau. Tuhan sangat menghargai engkau yang sungguh-sungguh datang kepada Dia. Angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku sering gagal, aku sering salah Tuhan. Tapi engkau begitu sabar atas hidupku Tuhan. Engkau selalu memberikan kesempatan bagiku untuk aku kembali ke jalan-jalan-Mu, melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau terus memberikan pengertian buat kami semua yang mau Tuhan. Ajarkan kami, tuntun kami terus ke jalan-jalan-Mu. Terus Bapak Ibu, Kau minta biar Tuhan selalu menuntun jalan-jalan kita. Kalau kita mau kepada Tuhan, Dia akan memberitahu kepada kita Bapak Ibu kebenaran yang benar-benar yang daripada Dia. Kalau kita benar-benar minta kepada Dia, tidak mungkin Dia salah memberikan jalan-jalannya kepada kita. Tidak mungkin Dia salah memberikan kita pengertian hikmat Bapak Ibu. Kalau kita minta sungguh-sungguh kepada Dia, kalau kita datang dengan segala kerendahan hati kita di hadapan-Nya, tidak mungkin Dia tidak memberi jalan kebenaran itu Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Memberkati kami semuanya. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari sekalian dari saat ini sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin.